Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatal iman, dimanapun kita berada, yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak henti-hentinya mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan karunia rahmat, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, insyaallah ini menjadi penyebab kita bertambahnya rasa syukur kita kepada Allah, dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua disehatkan badannya, jasadnya, dikuatkan iman dan Islamnya, sehingga kita nantinya bisa beribadah lebih khusyuk lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar suri tauladan kita, Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih banyak sering terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di kalangan masyarakat, yaitu tentang sebuah pertanyaan di masa-masa kita ingin di masa-masa mendekati hari raya hewan kurban, yaitu pertanyaan tentang apakah boleh kita berkurban dengan hewan betina atau mesti hewan jantan. Maka melalui video ini insyaallah Al-Fakir mencoba untuk menjawab, tentunya mengambil dari pendapat para alim ulama, dan mengapa juga para ulama-ulama dulu atau kiai-kiai zaman dahulu atau ustadz-ustadz dulu lebih menganjurkan hewan jantan daripada hewan betina untuk berkorban ataupun akikah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, bahwa ada seorang wanita yaitu Ummu Qurs bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil aqiqah, tentang akikah. Maka Rasulullah menjawab pada saat itu, kata Rasulullah, anil ghulami syatani wa anil jariyati wahidatun la yadurrukum zukranan kunna am inasan. Kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari seorang wanita tersebut, hendaklah kalian mengakikahkan bagi anak laki-laki itu 2 ekor kambing, bagi anak perempuan 1 ekor kambing. La yadurrukum, tidak mengapa bagi kalian memilih zukronan, yaitu hewan yang jantan, kunna am inasan, atau hewan yang betina. Maka para ulama mengambil pendapat hadis ini, boleh jikalau kita ingin berkorban atau berakikah dengan hewan betina, tidak mesti hewan jantan, kalau kita mengambil dari hujah atau dalil yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diperjelas lagi oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kata Imam Nawawi, dan diperbolehkan kita berkorban atau berakikah itu dengan hewan betina. Maka dengan dalil ini, pendapat ini, para ulama membolehkan jikalau kita ingin berkorban atau berakikah itu dengan hewan betina. Lalu mengapa orang tua dulu, zaman-zaman dahulu, atau kiai-kiai dulu, ustadz-ustadz dahulu lebih mendahulukan atau lebih memerintahkan kita atau menginstruksikan kita untuk hewan jantan? Maka ada 3 alasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama,
Karena dulu kiai-kiai dulu atau ustadz-ustadz dulu mengapa lebih memilih atau menganjurkan kepada kita semua untuk berkorban dengan hewan jantan? Karena bisa jadi hewan betina itu bibitnya bagus, bibitnya unggul, sekali dia hamil itu bisa jadi menghasilkan 3, 4, 5 anak. Kan sayang kalau misalkan hewan betina itu disembelih, artinya tidak memperpanjang keturunan. Maka dengan pendapat ini para ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, kalau kita bertanya lebih mendahulukan hewan jantan daripada hewan betina. Itu satu. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa para ulama lebih menganjurkan hewan jantan daripada hewan betina. Karena hewan jantan, daripada hewan betina adalah hewan jantan itu hewan yang gemuk, yang sehat, yang kuat, dan harganya sedikit mahal daripada hewan betina. Bukankah kalau kita berkorban dengan yang sehat, yang gemuk itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berdasarkan hadis Rasulullah, Inna ahabbad duhaya ilallah aghlaha wa asmanuha. Sungguhnya Allah mencintai kepada orang-orang yang berkorban dengan hewan korban yang harganya mahal dan gemuk. Berdasarkan hadis dasar inilah, maka para ulama-ulama dulu lebih menganjurkan jika ingin kita berkorban itu hewan yang gemuk, yang mahal dan kuat. Tetapi jangan sampai gara-gara mendengarkan hadis ini lalu para pedagang atau para penjual hewan kurban justru melambungkan harganya. Tidak mesti begitu. Tetap kita menjual harga dengan harga yang pantas, dengan harga yang pasarannya. Tapi yang jelas harga hewan kurban jantan itu lebih tinggi daripada hewan betina. Lalu kenapa alasan yang ketiga lebih mendahulukan hewan jantan daripada hewan betina? Lihat, Rasulullah SAW mendahulukan kalimatnya zukronan am inasan. Zukronan kunna am inasan. Memilih hewan jantan daripada hewan betina. Dari kalimat ini Rasulullah mendahulukan zukronan, laki-laki dulu atau jantan dulu daripada betina. Walaupun kalimatnya kata Rasulullah la yadurrukum zukronan kunna am inasan. Tidak mengapa kalian memilih hewan jantan ataupun yang betina. Tetapi berdasarkan hadis ini Rasulullah mendahulukan kalimat zukronan. Maka berdasarkan inilah para ulama dulu lebih mengafdolkan, lebih mengutamakan jikalau kita ingin berkorban, maka pilihlah hewan jantan daripada hewan betina. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjelang mendekati Hari Raya Idul Adha, kita semua jikalau kita mampu berkorban dengan hewan kurban yang kita beli, dan saya lebih menganjurkan lebih memilih hewan kurban jantan daripada hewan kurban betina. Tetapi jikalau misalkan uang kita tidak cukup, hanya mampu membeli hewan kurban betina dan niat kita ingin memang benar-benar berkorban, silakan tafadhol, tidak ada masalah. Jangan sampai ini menjadi perdebatan. Cuman saya lebih memilih pendapat orang-orang tua dulu, zaman-zaman dulu, yaitu lebih memilih hewan jantan daripada hewan betina. Ayo, mari kita sama-sama berkorban jikalau kita mampu, dan jangan jadikan semua permasalahan ini jadi perdebatan. Mudah-mudahan dengan video ini semua jawaban pertanyaan tentang apakah boleh hewan jantan atau betina ini bisa memuaskan kita, bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, dan ini bisa kita amalkan di Hari Raya Idul Adha nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir minta maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.